Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan masih diberikan segala kenikmatan. Yang pada akhirnya kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini kita masih istiqomah untuk menyimak selalu kajian-kajian Islami. Pada sore hari ini, insya Allah, Al-Fakir akan mencoba sedikit mengupas tentang salah satu hari yang dimiliki oleh orang-orang Islam. Namun, pada kajian ini tidak lepas dari kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali yang bernama Kitab Bidayatul Hidayah dan disyarahi oleh ulama kita dari Banten yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Mari kita sama-sama menyimak kembali kajian lanjutan daripada minggu kemarin, karena ini penting bagi kita untuk memahami bagaimana ciri seorang hamba yang senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang soleh. Dan tentunya ini tidak bisa dilepaskan dalam gerak-gerik kita yang dinamakan adalah etika. Pada pertemuan hari ini, Al-Fakir ingin coba sedikit mengupas sepintas tentang persoalan hari Jumat, yang pada nantinya kita akan dikaitkan dengan tata krama bagaimana seorang hamba ketika sudah berhadapan, bertemu, berjumpa dengan yang namanya hari Jumat. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa setiap agama yang ada di muka bumi ini tentu memiliki hari-hari yang istimewa. Sebut saja, salah satunya agama Samawi. Agama Samawi ini merupakan salah satu agama yang berdasarkan landasan wahyu, juga memiliki hari yang istimewa. Termasuk juga agama Ardi. Agama Ardi ini salah satu agama yang ada di muka bumi yang berdasarkan landasan cipta rasa dan kemanusiaan. Nah, orang Israel sendiri punya hari yang istimewa yang disebut hari Sabtu. Maka kalau kita pahami bersama, apapun pemeluk agamanya, tentu mereka akan memiliki sebuah hari yang mana disebut dengan hari istimewa, yaitu harinya masing-masing. Salah satunya termasuk agama Bani Israel atau orang-orang Israel. Mereka juga memiliki hari yang istimewa yang dinamakan hari Sabtu, atau kalau bahasa Ibrani disebutnya Sabut, yaitu istirahat. Kalau kita melihat di media sosial, di berita-berita atau media informasi yang lainnya, tentu kita akan menemukan bahwa di salah satu negara yang mayoritas menganut orang-orang Israel, hari Sabtu semua instansi sekolah, lembaga keagamaan semuanya diliburkan, karena hari Sabtu ini adalah istirahat. Begitupun pula agama Nasrani juga sama, atau Kristen, memiliki hari istimewa yang disebut dengan hari Ahad atau hari Minggu. Semua aktivitas pada hari Minggu, maka orang Kristen itu memuliakannya pada hari tersebut, mengisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah ritual mereka. Nah, bagi agama Islam, kita paham ada salah satu hari, walaupun hitungannya dalam satu minggu 7 hari, ada salah satu hari yang dikaitkan dengan sebuah keistimewaan untuk kita semua yang dinamakan hari Jumat. Kenapa hari Jumat ini? Dan siapakah pertama kali orang yang menamakan hari Jumat ini? Itu ada sejarahnya. Nah,
dalam sejarah jahiliyah, sebelum hari Jumat ini yang sekarang kita kenal sebagai hari Jumat, maka orang jahiliyah dulu menyebutnya dengan hari Arobah. Ingat, jadi sebelum datangnya Islam, pada zaman Quraisy atau keluarga baginda Nabi, maka hari Jumat ini dulu itu bernama, pada zaman jahiliyah bernama Arobah. Lantas bagaimana hari Jumat ini ada dan siapa yang pertama kali orang menyebut ini adalah hari Jumat? Maka dijelaskan Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitab Bajurinya, awaluman yusammal Jum'ati fahuwa Ka'ab bin Lu'ay, yaitu adalah Ka'ab bin Lu'ay. Jadi Ka'ab bin Lu'ay ini salah satu orang yang pertama kali menyebut istilah pada hari Jumat. Nah, bahkan dikomentari dalam salah satu ulama kita, Imamuddin, bahkan lebih tekanan dengan namanya Imam Ibnu Katsir, beliau menamakan hari Jumat ini dengan istilah Al-Jam'i. Kenapa? Karena Al-Jam'i ini tentu kita paham, setiap hari Jumat di waktu tertentu semua orang Islam berkumpul pada satu tempat yang dinamakan sholat Jumat, yaitu Masjid Jam'i. Nah, di sini pemirsa yang dirahmati Allah, tentu kita akan lebih paham bagaimana seluk-beluk hari Jumat ini, apa keistimewaannya yang terdapat di dalam hari Jumat ini. Tadi kita sudah tahu bahwa zaman jahiliyah hari Jumat dinamakan Arobah, dan orang yang pertama kali menyebut hari Jumat adalah Ka'ab bin Lu'ay, sebagaimana keterangan di dalam kitab Al-Bajuri yang dikomentari Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Apakah malaikat punya hari Jumat? Punya. Bahkan menurut Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, atau lebih terkenal dengan nama Imam Al-Haddad, malaikat itu menyamai sendiri bahwa hari Jumat ini disebut dengan Yaumul Mazid. Kenapa Yaumul Mazid? Kita sudah paham, setiap rahmat yang dikirimkan oleh para malaikat tentu melalui mereka malaikat yang ditugaskan. Makanya Yaumul Mazid ini istilah lainnya Yafidul Fadli, karena pada hari Jumat Allah telah membuka seluruh pintu langit dengan dibukanya rahmat untuk seorang hamba pilihan. Siapa hamba pilihan kita? Yaitu adalah hamba-hamba umat Nabi Muhammad SAW. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, banyak keistimewaan-keistimewaan yang terdapat di hari Jumat, dan tentunya sangatlah rugi kalau ada umat baginda Nabi Muhammad tidak memanfaatkan demikian baiknya di hari Jumat ini. Karena hari Jumat ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Hari Jumat lebih utama daripada hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri. Hari Jumat lebih utama daripada hari Arafah. Bahkan malam pun, mohon maaf, kalau hari Jumat disandingkan dengan kita, maka malam hari raya Idul Fitri itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan malam Jumat. Karena hari Jumat ini merupakan salah satu sayyidul ayyam yang tentunya memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak bisa diungkapkan satu persatu. Dan pada intinya, ketika orang berdoa pada malam Jumat, maka doanya akan selalu dikabulkan. Nah, di sini coba sedikit mengkaitkan dengan adab-adab dengan hari Jumat. Kenapa? Karena sudah dijelaskan bahwa hamba sejati yang melaksanakan ibadah setiap hari, tentu mereka memiliki tata krama yang harus dilandaskan dasarnya. Dan harus kita jalani. Nah, disinilah pentingnya bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, walaupun kita senantiasa sering bertemu, berjumpa, bahkan terlewati dengan hari Jumat, tentu kita harus memiliki tata krama yang harus kita jalankan, agar nanti ibadah kita dipenuhi dengan kesempurnaan akhlak dan yang istiqomah. Baiklah, coba di salah satu kitab redaksi kita Puraqil Ubudiyah, Al-Fakir coba sedikit membacakan salah satunya. I'lam annal jum'ata aidum mu'minin. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa
ketahuilah, hari Jumat adalah hari rayanya orang-orang yang beriman. Bayangkan, kita bisa paham, kita bisa melihat secara nyata di dalam dunia nyata, secara kontekstual. Ketika datangnya hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, semua orang itu bergembira ria dan tidak ada yang bersedih kecuali memaafkan. Karena di dalam hatinya terdapat rasa cinta dan bunga yang begitu luar biasa ketika datangnya hari raya, termasuk hari Jumat. Hari Jumat ini menurut Imam Al-Ghazali merupakan salah satu hari rayanya orang mukmin. Saking sedemikian rupanya beliau perhatian kepada kita. Bahkan beliau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, faharramun istihol bi umurid dunya, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa haram hukumnya kalau di suatu saat nanti kita bertemu dengan hari Jumat, itu kita disibukkan dengan keduniaan. Artinya apa? Di hari Jumat ini, kata Imam Al-Ghazali, kita harus mengisi waktunya dengan di waktu yang positif. Salah satunya mengisi amaliyah ibadah kita dengan zikrullah, dengan membaca tilawah-tilawah, dengan membaca istighfar, dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah yang baik. Bukan disibukkan dengan keduniaan. Bahkan Imam Al-Ghazali, salah satu ulama mutasawwifin atau sebagian ulama yang ahli tasawuf, beliau mengatakan haram hukumnya kita menyibukkan diri pada waktu-waktu sholat Jumat. Nah, itu saking perhatiannya beliau kepada kita. Artinya, manfaatkanlah waktu Jumat ini dengan sedemikian baiknya. Karena ini adalah merupakan merupakan hari rayanya orang mukmin. Kalau kita ditinggalkan hari raya, kita akan sedih. Tapi apabila kita berjumpa dengan yang namanya hari raya, ini merupakan salah satu kebahagiaan tersendiri yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Makanya orang Islam yang memiliki hati dan akal pikiran yang jernih, tentu mereka akan berpikir bahwa hari Jumat ini bukanlah hari yang disibukkan dengan keduniaan, akan tetapi hari Jumat merupakan hari di mana orang Islam harus menyibukkan diri bertaqarrub ilallah dengan mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan yang positif. Wa huwa yaumun syarifun hasallahu azza wa jalla bihi. Yang kedua, bahwa hari Jumat ini merupakan salah satu hari yang dimuliakan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Nanti kita akan ada redaksi salah satu hadis. Sebenarnya banyak hadis yang berkaitan dengan keistimewaan hari Jumat. Nah, di salah satunya hadal ummati Muhammadiyah, bahwa hari Jumat ini merupakan salah satu hari yang dimuliakan oleh Allah untuk salah satu umat kepada umat pilihan. Siapa umat pilihan yang sekarang? Yaitu Muhammadiyah, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi li ummatil Muhammadiyah ini adalah kita semua sebagai orang Islam yang mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita semua. Nah, disinilah keistimewaan yang dimiliki umat Nabi Muhammad dan tentu tidak dimiliki oleh umat Nabi yang lain. Apa salah satunya? Yang pertama, kita memiliki hari raya yang sedemikian dahsyatnya dengan luar biasanya ketika kita menjalankan ibadah, yaitu hari Jumat. Karena Allah sendiri memuliakan hari Jumat. Kenapa kita terkadang lalai, terkadang lupa? Disinilah salah satu introspeksi kita yang harus kita jalankan. Allah yang menciptakan hari, Allah juga memuliakan hari Jumat ini. Wa fil khabari anna Allah azza wa jalla fi kulli jum'atin 600,000 atiqin minan nari. Ini ada salah satu hadis yang mana hadis ini merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki pada hari Jumat. Apa hadisnya? Innallaha azza wa jalla fi kulli jum'atin 600,000 atiqin minan nari. Yaitu sesungguhnya Allah azza wa jalla pada setiap hari Jumat Allah memerdekakan atau mengeluarkan 600,000 penghuni neraka. Bayangkan. Jadi kita bisa memikirkan bagaimana sedemikian besarnya rahmat Allah terhadap orang-orang yang berada di dalam neraka.
Jadi ketika Jumat datang, Allah membebaskan 600.000 penghuni neraka. Dalam artian bahwa hari Jumat ini merupakan salah satu yang diistimewakan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Apakah kita sadar? Dan tentu kita harus menyadarinya. Andaikan kita mengisi waktu-waktu hari Jumat ini dengan baik, karena banyak di antara para ulama yang memburu tentang amal ibadah-ibadah beliau pada di hari Jumat, apalagi di malam Jumat. Karena pada hakikatnya, semua hari tentu kita lalui. Akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa dalam satu minggu ini, kita tidak boleh melupakan dengan keutamaan-keutamaan pada hari Jumat. Tadi disampaikan. Ada salah satu hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumul jum'ati aw lailatul jum'ati. Nah, ini hadis tentu kita mengharapkan agar nanti akhir hayat kita itu tentu pengen yang namanya akhir hayat yang baik atau husnul khatimah. Salah satu tanda ciri akhir hayat yang baik adalah mereka yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumatnya. Lalu apa yang Allah berikan kepada kita? Kalau andaikan ada orang hamba meninggal pada hari Jumat atau di malam Jumatnya, maka kata Allah, maka kata baginda Nabi, kutibalahu ajru syahidin wa fi fitnatil qabri. Yang pertama akan mendapatkan pahalanya pahala orang mati syahid dan dijauhkan dari siksa kubur. Ini merupakan salah satu hadis tentang keistimewaan yang terdapat pada hari Jumat. Makanya limuhati Muhammadiyah, kita ini sebagai umat Muhammad, sebagai umat salah satu umat pilihan kata Allah, yaitu umat Rasulullah SAW. Apakah kita pantas melupakan di mana Allah memberikan salah satu hari yang diistimewakan oleh Allah, hari yang dimuliakan oleh Allah, bahkan hari yang diagungkan oleh Allah, tetapi kita sendiri sebagai hamba melalaikannya? Kan tidak pantas. Tentunya kita harus sadar dan tentu kita harus memahami. Bahkan para ulama, bahkan ulama-ulama yang soleh, salafus soleh, ketika mereka semua mengamalkan suatu ibadah, beliau-beliau menganggap semua hari itu adalah hari Jumat. Kenapa? Karena di hari Jumat ini tidak akan dimiliki keistimewaan yang dimiliki oleh hari-hari yang lain. Bayangkan, ketika kita berdoa di hari Jumat, doa kita diijabah, keinginan kita diijabah, hajat kita tidak ada yang ditolak. Ketika kita membaca sholawat, maka sholawat yang kita baca pada malam Jumat itu dilipat gandakan sedemikian besarnya. Banyak amaliyah-amaliyah yang harus kita jalankan tentunya di hari Jumat. Kita boleh melaksanakan amaliyah baik kita di hari Sabtu, Minggu, Senin, dan hari-hari yang lainnya. Akan tetapi ketika kita sudah berjumpa dengan yang namanya hari Jumat, maka ibadah kita dituntut untuk lebih optimal lagi, lebih memaksimalkan lagi, yang tentunya harus dengan istiqomah. Bayangkan saja. Jadi para ulama itu mengatakan, salah satu ulama, bahwa kita membaca Al-Quran selain hari Jumat, itu sudah tentu pahalanya kita paham. Akan tetapi kalau kita membaca Al-Quran pada hari Jumat, itu berlipat ganda sangat luar biasa. Artinya, Allah lebih memperhatikan kita ketika kita melaksanakan amal ibadah di hari Jumat. Kenapa? Kata malaikat disebut Yamul Mazid, karena di saat hari Jumat itu pintu-pintu rahmat yang ada di langit Allah buka semuanya. Itu untuk siapa? Untuk ummatil Muhammadiyah, yaitu umat Muhammad Rasulullah SAW. Yang paling penting, kita paham, apapun aktivitas kita, pekerjaan kita, sesibuk apapun kerjaan kita, di saat kita berjumpa dengan yang namanya hari Jumat, maka tentu kita harus membatasi aktivitas keduniaan kita, kita fokus dengan aktivitas akhirat kita. Tadi yang disampaikan, bahkan Imam Al-Ghazali sudah mengatakan, faharramu istighol bi umuri dunya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hukumnya haram kita menyibukkan diri keduniaan di dalam hari Jumat ini. Itu sedemikian perhatiannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa bihi al-fidana amin. Yas'alullahu ta'ala fiha hajatan illa atahu ayyuha fasta'id laha min yawmil khamsi. Nah, salah satu adab yang harus kita lakukan ketika kita ingin berjumpa dengan hari Jumat, salah satunya kita boleh melakukan amaliyah ibadah zikiran, melakukan sedekah. Ada waktu utama ketika kita menjelang pada pertemuan pada hari Jumat, yaitu setelah tergelincirnya waktu asar di sore Kamis, maka kita dianjurkan untuk meningkatkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di hari Jumat. Seumpama ini hari Kamis. Nah, nanti sore setelah asar kita fokuskan untuk melakukan amal ibadah kita dengan baik. Seperti kita sedekah, kita membaca Al-Quran, membaca sholawat, atau kita membuka majlis taklim. Nah, ini yang diagungkan pada hari Jumat ini. Karena pada hari Kamis sore asar, setelah asar, itu pintu langit sudah mulai dibuka. Apakah iya kita akan lalai dan lupa dan kita tidak akan tahu? Makanya ketika waktu asar ini pada sore Kamis waktu asar, kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena disinilah rahmat Allah yang akan diberikan kepada umat Muhammadiyah, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, fi fadli sa'atin yaumil jum'at wa musawmu yaumil jum'at lakinnamal khamsi aw sabtu. Nah, lalu amalan apa lagi yang harus kita lakukan ketika kita berjumpa dengan hari Jumat? Salah satunya, kita boleh berpuasa di hari Jumat, akan tetapi ingat, harus diikatkan dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Apa hari sebelumnya? Kamisnya puasa, Jumatnya baru kita boleh puasa. Bagaimana kalau Kamis tidak puasa? Jumatnya puasa, maka harus disambung dengan hari Sabtu harus puasa. Makanya ada larangan kita itu tidak boleh berpuasa pada hari Jumat saja. Bagaimana kalau kita berpuasa agar kita mendapatkan kesunahan puasa ini di hari Jumat? Maka ya tadi, disambung dengan hari yang sebelumnya atau disambung dengan hari yang sesudahnya. Kita puasa hari Kamis, maka Jumatnya kita boleh puasa. Kamis tidak puasa, kita Jumat puasa, maka harus disambung dengan hari Sabtu. Nah, ini yang akan mendapatkan kesunahan kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa di hari Jumat. Yang paling penting, kita tidak diperbolehkan berpuasa pada hari Jumatnya saja. Itu tidak boleh, karena ada larangan. Nah, berikutnya. Faidatullah alaika subhi fahtasil fain husul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Adab kita menyambut hari Jumat. Kalau kita benar-benar ingin mendapatkan pahala di hari Jumat yang sedemikian rupanya, maka kita tentu harus memikirkan waktu-waktu kita, amaliyah ibadah kita di hari Jumat ini. Apabila kita bangun di pagi hari Jumat, maka kita dianjurkan untuk apa? Untuk mandi. Jadi sunnah muakkadadah. Kapan? Kalau kita mandi hari Kamis, itu tidak akan mendapatkan kesunahan. Tapi kalau kita mandi di hari Jumat, dengan niat-niat tertentu, boleh niatnya apa saja, yang penting kita niatkan bahwa mandi ini adalah untuk menyambut hari Jumat atau ingin mendapatkan kesunahan hari Jumat, maka kita akan mendapatkan pahala. Maka salah satu etika kita ketika berjumpa dengan hari Jumat, Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika bangun kita disunahkan untuk mandi. Itu sunahnya sunnah muakkadah. Apakah ini wajib? Mandi wajib di hari Jumat, itu hukumnya wajib ketika orang ini sudah dalam keadaan hadas besar. Itu beda lagi. Dan semuanya juga kalau seseorang mengalami hadas besar, tentu mereka akan mendapatkan hukuman kewajiban dalam bermandi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, banyak keistimewaan yang berkaitan dengan hari Jumat. Tadi sudah disebutkan yang pertama, bahwa setiap hari Jumat Allah membebaskan penghuni surga, penghuni neraka. Berapa? 600.000. Bayangkan. Itu setiap Jumat. Jadi Jumat yang pertama Allah membebaskan 600.000 penghuni neraka.
Jumat yang akan datang Allah membebaskan lagi 600.000 penghuni neraka. Ini kan sedemikian hebatnya, sedemikian luar biasanya, sedemikian agungnya di hari Jumat ini. Namun akan tetapi seiring pergeseran zaman pola pikir manusia sekarang, terkadang banyak orang-orang yang terlalu menyibukkan diri dengan pekerjaan duniawi. Padahal kalau kita kejar amal-amal ibadah di hari Jumat, yaitu amal ukhrawi, amal akhirat, tentu amal dunia akan diselesaikan dengan mudah. Wah, saya punya hutang. Makanya kita dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah di hari Jumat agar nanti utang kita dimudahkan, agar segera dilunasi. Kan gitu. Salah satunya, kenapa ada larangan ayat yang mengatakan tidak boleh berjualan pada hari Jumat, tepatnya pas sholat Jumat? Yaitu tadi, karena Imam Al-Ghazali termasuk salah satu ulama yang ahli tasawuf juga. Kita paham siapa beliau. Beliau ahli ibadah. Beliau itu ahli ibadah. Amalia ibadahnya sudah sedemikian rupa, sudah sedemikian banyaknya ibadah yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Akan tetapi beliau tidak meninggalkan, bahkan memberikan perhatian penuh terhadap amalia ibadah yang bertepatan dengan hari Jumat. Karena Imam Al-Ghazali sendiri, walaupun beliau melakukan istiqomah amaliyah ibadah di hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, tapi Imam Al-Ghazali lebih meningkatkan ibadahnya, lebih memaksimalkan ibadahnya di hari Jumat, terutama pada malam Jumat ini. Baginda Rasul juga menganjurkan kepada kita, bahkan ulama-ulama, salah satu pewaris ilmu dari para nabi, beliau para ulama mengatakan bahwa bersolawat di hari Jumat itu lebih utama daripada hari yang lain. Akan tetapi ketika solawat ini dibaca pada malam Jumat, itu lebih luar biasa pahalanya yang akan dimiliki oleh kita semua. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama memberikan perhatian penuh terhadap hari di mana hari tentang ijabahnya doa kita. Ketika kita punya masalah, kita tentu berdoa di waktu-waktu tertentu. Itu tidak dikabulkan. Ayo kita berusaha berdoa di hari-hari yang telah diistimewakan oleh Allah, yaitu hari Jumat. Terkadang kita lalai, bahkan lupa. Kita punya problematika di dalam kehidupan kita. Akan tetapi, doa kita yang dibacakan bermunajat kepada Allah, kapan dibacanya dan seperti apa pada waktunya. Maka kata baginda Rasul, bahwa salah satu hari di mana yang diijabah doanya adalah hari Jumat. Kalau kita menunggu hari raya itu kan agak lama, jadi nunggu setahun yang akan datang. Kita menunggu hari-hari Arafah itu kan lebih lama. Kita akan menunggu tahun-tahun yang akan datang. Akan tetapi kita memiliki hari di mana Allah tidak akan menolak doa kita apabila kalau kita benar-benar bersungguh bahwa Allah akan mengabulkan kita doa. Nah, disinilah pentingnya perhatian kita kepada hari Jumat. Makanya Imam Al-Ghazali menginstruksikan atau memberikan peringatan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa hari Jumat ini merupakan salah satu hari yang tidak boleh dilalui dengan begitu saja. Karena Imam Al-Haddad sendiri menyayangkan ketika beliau bertemu dengan salah satu penduduk yang ada di situ. Di saat pada pertemuan khusus, di saat beliau melewati salah satu daerah, akan tetapi pada pertetapan pada hari Jumat itu banyak orang-orang yang sibuk dengan keduniaannya, tidak sibuk dengan akhiratnya. Nah, beliau apa berkata? Mulazamatul amali sholeh. Jadi beliau itu mengingatkan kepada kita bahwa hari Jumat ini merupakan salah satu hari di mana kita harus fokus, konsisten, dan istiqomah meningkatkan, memaksimalkan amal ibadah. Karena di umat lain itu tidak ada keistimewaan hari yang dimuliakan oleh Allah kecuali hari Jumat. Allah memuliakan hari Jumat untuk siapa? Ya untuk umat Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Hari Jumat merupakan hari yang istimewa, yang dimuliakan, yang diistimewakan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan tentu kita bisa memikirkan dengan positif. Ayo kita bareng-bareng. Ayo kita belajar. Ketika datang hari Jumat, kita tahu, oh ini hari Jumat, seharusnya amal ibadah kita harus ditingkatkan. Maka kalau
kita melihat fenomena yang sekarang, datangnya hari Jumat, kita bisa melihat ada sebagian golongan yang sibuk dengan keduniaannya. Hiruk pikuk pekerjaan tidak akan selesai kecuali mereka ingat Allah pada hari Jumat dengan fokuskan ibadah dan doa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala. Tadi sudah disampaikan. Sebenarnya kita kalau telusuri lebih jauh, tentu kita akan menemukan beberapa keistimewaan hadis yang berkaitan dengan hari Jumat. Tadi di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, Al-Imam Ghazali termasuk Syekh Nawawi juga mencantumkan dua hadis yang berkaitan dengan keagungan hari Jumat. Hadis yang pertama, setiap Jumat Allah membebaskan 600.000 penghuni neraka. Dan hadis yang kedua, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan tertulis pahalanya seperti pahala orang mati syahid, dan Allah akan menjauhkannya dari siksa neraka. Ini luar biasa sekali. Dan kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apakah kita tidak perhatian kepada baginda Nabi Muhammad? Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, coba buktikan cinta kita kepadanya. Apa salah satu bukti cinta kita kepada beliau? Yaitu membaca sholawat di panjang hari. Apakah ada waktu yang lebih utama di hari-hari yang lain ketika kita membacakan sholawat baginda Nabi? Ada, yaitu pada hari Jumat. Lebih-lebih pada malam Jumatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan hari ini Al-Fakir sengaja ingin menyampaikan kajian singkat bahwa pada kesimpulannya setiap pemeluk agama tentu memiliki hari-hari yang diistimewakan, hari-hari yang dimuliakan, termasuk kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Di lain hari kita punya hari raya Idul Fitri, kita punya hari raya Arafah, kita punya hari raya Idul Adha. Tentu pada satu minggu sekali kita akan disuguhkan, akan diberikan hadiah yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Apa itu? Yaitu hari Jumat. Karena tidak bisa diragukan lagi bahwa setiap amaliyah ibadah kita dilakukan di hari Jumat itu berlipat gandakan yang sangat luar biasa besarnya. Apabila kita membaca sholawat, Allah akan memberikan pahala sedemikian rupa pada hari Jumat itu. Maka dari itu, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita di samping melakukan di hari-hari yang lain, akan tetapi meningkatkan, lebih memaksimalkan ibadah kita pada hari Jumat ini. Karena hari Jumat ini merupakan salah satu yang tadi disebutkan di awal, hari yang dimuliakan, hari yang diistimewakan oleh Allah untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat pilihan yang senantiasa sadar, senantiasa istiqomah untuk melaksanakan amaliyah ibadah kita, memaksimalkan amal ibadah kita di hari Jumat. Mudah-mudahan kajian singkat ini, apa yang saya sampaikan tentunya itu masih panjang. Tetapi Al-Fakir ingin mencoba membawa kajian dengan sepintas bahwa hari Jumat merupakan hari yang istimewa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Mari kita sama-sama sebelum menutup kajian ini, kita doa bersama yang dinamakan doa majelis. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya, barang siapa yang satu kumpulan orang yang membicarakan sebuah persoalan dosa, tiba-tiba sebelum bubar membacakan doa majelis, maka dosanya akan diampuni. Nah, begitupun pula kita. Dan tentu pada pertemuan majelis ini mudah-mudahan ada manfaatnya yang sedemikian Allah ridha kepada kita. Mari kita tetap istiqomah untuk mengikuti kajian-kajian selanjutnya, karena apa yang saya sampaikan itu adalah kajian sepintas mengenai persoalan hari Jumat. Siapa yang pertama kali menamakan hari Jumat, yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Sebelum hari Jumat datang, apa namanya pada zaman jahiliyah itu tidak disebutkan di awal. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang paling penting kita tetap berdoa kepada Allah untuk selalu istiqomah, untuk minta kepada Allah agar diberikan tambah wawasan dan tambah hidayah. Mari kita sama-sama tutup kajian pada sore hari ini
dengan membacakan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.